Halo teman-teman, ya di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana soal kontekstual itu menjebak kalian. Penasaran? Kita intro dulu ya. Oke teman-teman, ya seperti yang saya katakan di awal tadi, hari ini saya akan menunjukkan di mana sih atau bagaimana sih soal kontekstual itu menjebak kalian. Oke, nah soalnya seperti ini, konteksnya adalah membeli es krim. Nah, soalnya adalah si Mamat berkunjung ke Litmat Gelato yang menjual es krim dengan 5 rasa yang berbeda, yaitu air, api, tanah, udara, dan rasa yang pernah ada. Nah, kayaknya kalau ini yang beli anak kecil, bukannya seneng tapi malah kapok ya. Oke. Nah, si Mamat hendak memborong semua es krim yang ada. Nyatanya, si Mamat hanya memiliki uang yang cukup untuk membeli 3 skop rasa. Nah, berapa kombinasi es krim yang bisa dipilih Mamat? Nah, sekilas gitu ya, sekilas kita bisa mengerjakan dengan kombinasi yang telah kita pelajari di sekolah gitu ya. Ya, ada 5 rasa, akan dipilih 3 gitu ya. Kita berarti akan memilih 3 dari 5 rasa. Jika kita nyatakan dalam kombinasi berarti ya, kombinasi 3 dari 5. Ya, jika teman-teman merasa asing dengan notasi ini, sebenarnya ini sama saja dengan ya, kombinasi 3 dari 5 gitu ya. Nah, sama aja seperti itu sebenarnya. Nah, jika kita hitung gitu ya, jika kita hitung menggunakan kombinasi biasa yang ini hasilnya adalah berapa? 5 faktorial per 3 faktorial dikali dengan ya 5 dikurang 3 difaktorialkan gitu ya. 5 kurang 3 berarti 2 faktorial. Berarti ini sama dengan nah, ini kita jabarkan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 kali 1 gitu ya. Ini bisa kita hilangkan, ini bisa kita hilangkan juga. Sehingga yang kombinasi yang mungkin adalah 10. Nah, apakah ini jawaban yang tepat? Gitu ya. Ternyata ini salah teman-teman. Nah, kenapa ini salah? Ya, kita lihat konteksnya gitu ya. Kita kembalikan ke konteksnya. Nah, sebelum menelaah jauh ke sana, kita akan coba pahami dulu apa makna dari kombinasi yang sudah kita pelajari di SMA. Oke, nah kombinasi ini gitu ya, atau ini tadi kita bisa notasikan dengan apa tadi? Kombinasi R dari N gitu ya. Nah, apa makna dari notasi ini? Nah, maknanya adalah kita akan menyusun sebanyak R objek dari N objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, untuk memahami bagaimana notasi ini digunakan, oke, mari kita coba contoh soal yang satu ini. Dalam sebuah sekolah telah diseleksi 3 orang siswa yang berbakat dan mahir dalam bermain badminton. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara pemilihan yang mungkin jika hanya dipilih 2 orang siswa untuk mewakili sekolah dalam turnamen badminton? Oke, kita tidak menggunakan kombinasi dulu. Ya, meskipun kita tahu bahwa soal ini bisa dikerjakan dengan kombinasi. Nah, namun kita akan telaah. Kita anggap saja 3 orang ini adalah si A, si B, dan si C. Nah, kita akan memilih 2 dari ketiga ini. Oke. Kemungkinan yang pertama adalah ya si A dan si B yang mungkin. Yang kedua adalah si A dan si C. Dan yang ketiga adalah si B dan si C. Ada lagi? Ya, tentu tidak gitu ya. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan si B dan si A? Nah, si B dan si A sebenarnya sama dengan si A dan si B. Nah, karena tidak memperhatikan urutan, oleh sebab itu kita bisa menggunakan kombinasi untuk menyelesaikan soal ini. Nah, dengan cara manual kita mendapatkan 3 cara gitu ya, 3 cara pemilihan. Nah, lalu bagaimana kita menggunakan kombinasi? Nah, soal ini kan sebenarnya kita bisa menggunakan kombinasi gitu ya, yaitu kombinasi 2 dari 3. Ya, kita akan memilih 2 dari 3 orang. Nah, menggunakan rumus yang ada, berarti ini sama saja dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali dengan
3 dikurang 2, berarti 1 faktorial gitu ya. Nah, ini kan sama saja dengan 3 dikali dengan 2 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 1 gitu ya. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan sehingga 3/1 sama dengan 3. Nah, ternyata dengan menggunakan kombinasi dan cara manual itu sama. Nah, kita akan cek mengapa soal tadi tidak bisa diselesaikan menggunakan kombinasi yang biasa ini. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini si Mamat ingin memborong gitu ya, ingin memborong semua es krim yang ada. Nah, tapi nyatanya si Mamat hanya memiliki uang yang cukup untuk membeli 3 skop rasa. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin nggak si Mamat ini membeli 3 skop rasa dengan rasa yang sama? Nah, misalkan 3 rasa ini adalah air, air, air. Mungkin nggak? Bisakah si Mamat membeli itu? Tentu bisa gitu ya. Terserah si Mamat dong, orang si Mamat yang mau beli kan. Mau ketiga-tiganya air, atau mau 2 air, 1 api, terserah Mamat dong. Nah, inilah yang membedakan gitu ya. Inilah yang membedakan. Di soal yang kombinasi tadi, itu tidak memungkinkan untuk A dan A. Ya, kita kembali lagi ke soal tadi. Nah, di sini kita tidak mungkin untuk memilih AA. Kenapa? Ya, karena si AA itu adalah satu orang yang sama. Gitu ya. Itu adalah satu orang yang sama. Nah, sehingga di sini kita tidak menulis A dan A. Karena keduanya itu sama, orang yang sama. Sama aja satu orang kan. Nah, padahal kita punya 2 orang. Nah, berbeda dengan soal ini tadi. Soal ini bisa saja si Mamat itu memilih 3 dengan rasa yang sama. Nah, ini biasanya disebut dengan kombinasi berulang. Ya, bagaimana kombinasi berulang itu? Ya, kombinasi berulang itu akan saya jelaskan di lain video. Kali ini saya akan langsung memberikan kalian rumusnya. Gitu ya. Nah, rumusnya adalah kombinasi R objek dari ya N-1 plus R objek. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan hal ini. Gitu. Kenapa ya? Sekali lagi, rumus yang tadi, yang biasa tadi, itu tidak memungkinkan kita memilih 3 rasa yang sama. Nah, oleh sebab itu, rumus ini hadir untuk menyelesaikan kontekstual yang seperti ini. Gitu. Nah, jika kita selesaikan gitu ya, hasilnya adalah kombinasi dari R. Ya, R ini adalah banyak rasa yang akan diambil oleh si Mamat. Ya, ada 3 gitu ya. 3 dari N-nya berapa? Ya, N-nya 5. Ada 5 rasa. 5 dikurangi 1 ditambah dengan 3. Nah, ini kan hasilnya akan sama dengan kombinasi dari 5 kurang 1, 4 ditambah 3, 7. Ya, 7 dan 3. Kombinasi 3 dari 7. Nah, setelah ini barulah kita bisa menyelesaikan kombinasi ini dengan rumus yang biasa kita gunakan di SMA, yaitu ya 7 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 7 dikurang 3, ya 4 faktorial. Ini sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 3 dikali 2 dikali dengan 4 faktorial. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 3 kali 2, 6 bisa kita sederhanakan dengan ini, sehingga 7 kali 5 adalah 35. Nah, ini hasilnya. Lebih banyak bukan? Ya, memang lebih banyak. Karena kemungkinannya juga lebih banyak. Si Mamat bisa memilih ketiga-tiganya rasa air, ataupun 1 air, 1 api, 1 tanah, ataupun 2 tanah, 1 air, dan sebagainya. Jadi, lebih dari 10 kemungkinan. Gitu ya. Jadi kenapa? Itu kita menggunakan kombinasi berulang di sini. Nah, pesan untuk teman-teman, lebih teliti lagi untuk memperhatikan konteksnya. Ya. Jadi konteks itu bisa menjebak kita terkadang. Nah, sehingga kita perlu untuk membiasakan mengerjakan soal-soal kontekstual supaya kita tidak terjebak seperti kali ini gitu ya. Ternyata kita nggak bisa menggunakan kombinasi biasa, kita harus menggunakan kombinasi berulang. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Jangan sampai terjebak sekali lagi. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana bisa kita menemukan konsep kombinasi berulang ini.
Jadi, jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Bye-bye. Terima kasih karena telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video saya selanjutnya.